Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kurnia Agustin dengan stambuk A11121064 dari kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi salah satu tugas akhir semester pada mata kuliah teori puisi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang puisi baru. Mari disimak penjelasannya. Sebelumnya, apa sih itu puisi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Selanjutnya, pengertian puisi baru. Dalam perkembangannya yang dimulai dari angkatan Balai Pustaka, hingga kini telah muncul 3 jenis puisi, yaitu puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Berbeda dengan puisi lama yang terikat dengan berbagai aturan penulisan, puisi baru lebih bersifat bebas, baik dalam jumlah suku kata, jumlah baris, rima, maupun irama dalam pembuatannya. Maka, dapat disimpulkan, puisi baru adalah jenis puisi yang bebas dari aturan-aturan yang mengikat. Apa saja jenis-jenis puisi baru? Jenis puisi baru berdasarkan isinya, yang pertama yaitu balada. Balada merupakan suatu jenis puisi baru yang berisi tentang suatu kisah atau cerita. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan cerita rakyat yang mengharukan, kadang-kadang dinyanyikan dan kadang-kadang berupa dialog. Yang kedua yaitu himne. Himne merupakan sejenis nyanyian yang ditujukan untuk Tuhan, tanah air, pahlawan, atau sesuatu yang dimuliakan. Selain itu, himne digunakan untuk mendoakan, memberi kesan agung ataupun rasa syukur yang disampaikan dalam bentuk lagu. Yang ketiga, ode. Ode berasal dari kata Yunani yang berarti nyanyian, karena puisi ini biasanya dinyanyikan dalam paduan suara sambil menari dalam drama-drama Yunani kuno. Yang keempat, epigram. Epigram merupakan syair atau ungkapan pendek yang mengandung gagasan atau peristiwa yang diakhiri dengan pernyataan menarik dan biasanya berupa sindiran. Dan yang kelima, ada romance atau romansa. Seperti yang kita ketahui dari namanya, puisi romansa adalah salah satu jenis puisi baru yang berisi tentang luapan kasih sayang seseorang. Kemudian, jenis puisi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, ada diskiton. Diskiton dikenal juga sebagai puisi dua seuntai. Diskiton merupakan jenis puisi baru yang di setiap baitnya terdiri dari 2 baris. Yang kedua, terzina. Dikenal juga sebagai puisi 3 seuntai, yang dimana setiap baitnya terdiri dari 3 baris. Yang ketiga, quatrain. Dikenal juga sebagai puisi 4 seuntai, yang dimana setiap baitnya terdiri atas 4 baris. Keempat, ada queen, yaitu dikenal juga sebagai puisi 5 seuntai, yang dimana setiap baitnya terdiri dari 5 baris. Yang kelima, ada sextet. Dikenal juga sebagai puisi 6 seuntai, yang dimana setiap baitnya terdiri atas 6 baris. Yang keenam, ada septime. Dikenal juga sebagai puisi 7 seuntai, yang dimana setiap baitnya terdiri dari 7 baris. Yang ketujuh, ada oktav atau stanza. Dikenal juga sebagai puisi 8 seuntai, yang dimana setiap baitnya terdiri dari 8 baris. Dan yang kedelapan ada soneta, merupakan puisi dari Eropa yang dibawa oleh sejumlah penyair dari Indonesia. Dalam perkembangannya, puisi soneta di Indonesia bisa berpola 4-4-4-2, bahkan bisa juga dalam satu bait terdiri dari 14 baris sekaligus. Selanjutnya, ciri-ciri puisi baru. Yang pertama,
biasanya diketahui nama pengarangnya. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa atau majas yang berubah-ubah. Yang ketiga, bentuk penulisan tersusun rapi dan simetris. Yang keempat, seringkali menggunakan pola sajak yang teratur, meskipun ada juga yang menggunakan pola yang lain. Yang kelima, di tiap barisnya terdapat sebuah gatra atau kesatuan sintaksi. Dan yang keenam, setiap gatra terdiri dari 2 atau 4 sampai 5 suku kata. Berikut salah satu contoh puisi baru. Aku ingin, Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, itulah pemaparan seputar puisi baru, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, ciri-cirinya, dan contoh-contohnya. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.